adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Evelyn. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Yang biasanya menjadi partisipan itu selalu punya pengalaman mistis berkaitan dengan pesugihan, penglaris, pernah bertemu dengan sosok gaib dan lain-lain. Kamu sendiri pernah nggak punya pengalaman? Aku sendiri sebenarnya aku awalnya sih percaya nggak percaya ya, tapi memang ternyata memang mistis itu memang beneran ada dan memang dunia lain tuh memang menurut aku benar-benar ada. Gimana? Gitu loh. Karena ceritanya jadi aku waktu di Jepang itu memang pada akhirnya memang harus jadinya hidup berdampingan sama ya makhluk dunia yang lain gitu. Karena memang sebenarnya sebelum kita tinggal di rumah aku tersebut itu memang sebenarnya mereka itu sudah tinggal duluan gitu loh. Jadi kita harus saling menghormati. Aku sih sadar itu gitu. Pernah merasa terganggu nggak dengan kehadiran mereka sebenarnya? Awalnya terganggu karena aku di kamar itu udah nggak ngapa-ngapain aja itu udah mereka tuh ngetok-ketok pintu, terus kayak yang panci itu dibanting-banting. Pengen banget menunjukkan bahwa gue tuh ada, Mereka eksis gitu. Ekstrim banget, dan itu tuh jam 12 sampai jam 1 malam sih biasanya. Terus pintu ketutup, gebrak gitu. Akhirnya hilang sendiri atau ya udah dibiarin ada? Dibiarin aja. Dibiarin udah aja. kita udah udah mulai datang nih gitu. Dan ternyata rumah aku itu saat itu rumah tinggal aku saat itu tuh zaman dulunya 100 tahun atau 200 tahun yang lalu itu ternyata di situ pernah ada banjir yang sangat tinggi sampai orang-orang situ semua meninggal. Dan mungkin salah satunya adalah yang menghuni rumah kamu. Mungkin gitu. Dan di depan rumah aku tuh memang kuburan Jepang. Wah, ini penting sekali sih untuk bisa mengakui keberadaan mereka dan akhirnya berdampingan. Ya walaupun mereka ingin menunjukkan eksistensinya, tapi ya udahlah saling menghargai dan menghormati begitu ya. Iya, pada akhirnya aku yang penakut banget, aku pengecut banget, jujur aja penakut banget. Tapi karena udah nerima dan udah ikhlas gitu loh bahwa kita itu hidup di tempat yang sama, udah nggak takut lagi. Wah, saya perlu belajar itu lebih banyak sama gitu. kamu karena kan saya juga termasuk orang yang penakut Banget. Tapi berikut ini adalah seorang partisipan yang ya saya nggak tahu kamu merasakan ketakutan atau enggak, tapi yang jelas dia adalah seorang perempuan yang mengguna-guna suaminya sendiri. Malam hari ini dia akan kami panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Wati. Selamat malam Mbak Wati. Selamat malam. Apa aktivitas Anda sehari-hari saat ini? Untuk saat ini ibu rumah tangga aja. Kadang ada job-job untuk bawa-bawa anak-anak untuk acara-acara entertainment gitu. Oke, jadi freelance. Freelance ya. Gitu ya. Baik, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Tentang kehidupan saya yang mungkin kelam dan saat ini pun masih saya jalanin, itu bertemu sama orang-orang pintar yang menurut saya ada yang memang kenyataan hasilnya dan ada juga yang bohong, tapi kebanyakan benar. Dan itu saya lakukan karena saya dendam sama suami saya. Oke, apa yang bikin Anda dendam sama suami? Selama 13 tahun saya dibohongin penghasilan. Dengan uang 100.000 seminggu, saya menghidupi 6 anak dan berjualan. Itu saya lelah, ingin mengetahui kenapa dia berbuat seperti itu. Saya datangin orang pintar, dan ternyata uang itu dipakai untuk ke perempuan. Selebihnya dia sering juga ke orang pintar untuk membeli hal-hal yang mungkin untuk
menutup saya, tidak menuntut dia lebih banyak. Padahal penghasilannya lebih dari itu. Iya, Ada sangat buktinya. lebih. Saya nanya langsung ke perusahaan yang dia kerja, dan ternyata memang benar ada. Saya lihat ternyata 500.000 zaman dulu itu memang besar bagi saya. 100.000 saya terima, 13 tahun. Oke, setelah Anda sakit hati, Anda dendam, Anda merasa ditipu, dibohongi, apa yang Anda lakukan? Saya datang ke Orang Pintar dan saya nemuin SMS. Kalau suami saya pernah melakukan hal sama wanita-wanita panggilan. Dan bayarannya tuh sangat menyakitkan saya. Uang yang saya terima 100 untuk orang seperti itu 150. Itu yang buat saya pengen menghancurkan dia. Gimana caranya supaya uang itu tidak ke orang itu lagi gitu. Oke, Saya baca SMS-nya dari siapa ya? dari temannya. Kalau dia tuh pernah melakukan itu sama yang namanya inisial D. Terus ya dia bilang kalau dikasih segitu yang gue cuman gitu doang katanya, sampai apa nggak akan enak katanya gitu. Oke. Sakit banget itu baca itu. Baik, terus itu yang membuat Anda marah, kesel, dan berangkat ke dukun. Iya, Apa yang Anda minta dari sang dukun ini? saya ingin dia tidak main ke perempuan lagi. Menurut dia yang saya harus lakukan, ambil dia, masukin kantong, terus kamu kubur di kuburan. Gimana cara mengambil ya? Ya saya waktu itu nggak tahu, tiba-tiba ada kayak gitu ya, maaf jadi ini. Aku masukin gitu pasti, pakai ini dong gitu. Dia nggak sadar kalau itu buat aku ambil gitu kan. Udah ambil, udah hasil, saya diam dulu. Lalu malam-malam saya ke kuburan. Saya kubur tuh, karena saking marah saya nggak inget saya kemana itu, nekat gitu, pengen bener-bener gak yang Orang Pintar itu katakan gitu. Dan ternyata memang ada hasil juga, dia sekarang kayaknya malas gitu, malas ke perempuan, tapi nggak tahu juga, saya kan nggak tahu di belakang saya gitu. Cuman dalam hal uang masih tetap seperti itu sampai hari ini. Oke. Nah, Anda melakukan itu sebenarnya tujuannya supaya suami tidak berpaling ke perempuan lain aja. Iya, terutama untuk uang dia jangan sampai kemana-mana gitu. Tapi uangnya Justru malah lebih parah. Justru lebih parah sekarang? Lebih parah. Berarti nggak ada gunanya dong yang Anda lakukan, menanam Terus sperma saya di kuburan langsung itu? datang lagi ke yang lebih, menurut saya lebih mungkin dari yang pertama gitu kan. Dia menyuruh saya mungkin ke arah lebih rezeki aja gitu katanya. Jangan sampai rezeki kamu nggak ada, suami kamu juga nggak ada gitu. Saya mau disuruh tidur semalam, terus dikasih minum air yang dibikin doa-doa gitu. Saya minum, tapi saya nggak boleh makan konteng. Timun ya. Terus saya lupa waktu itu. Langsung ada kejadian aneh juga. Anda makan, kejadian apa yang terjadi? Yang tiba-tiba baik sama saya, tiba-tiba berubah gitu. Suaminya berubah, jadi nggak baik gitu? Iya. Itu ke siapapun, nggak ke suami saya jadinya. Oke, lalu apa yang Anda lakukan? Ya saya balik lagi kan ke situ. Tapi ternyata si Orang Pintar ini, kamu jangan pulang dulu. Kamu tinggal 1 hari di sini gitu. Terus saya nurut aja gitu kan, karena pengen lebih apa kesalahan saya. Kamu pernah makan bonteng itu? Iya pernah, saya lupa. Itu harus diulang lagi katanya gitu. Akhirnya diulang. Diulang lagi. Oke, jadi baik, sampai saat ini Anda masih dalam pengaruh itulah ya. Iya. Jadi sampai apa yang dilakukan oleh dukun itu ya. Iya. Tapi suami sudah baik lagi sekarang Iya, dia semakin mendekat, gak mau pisah gitu. sama Tapi Anda. hati saya tuh gak nerima gitu mas. Kenapa nggak terima? Gak mau gitu, tapi pengen deket, tapi kayak ada sesuatu yang narik gitu. Ada orang lain kali? Ya ada, tapi itu bukan pacar atau apa gitu. Cuman dekat, hubungan baik aja. Cuman saya tuh nggak mau lepas dari dia, dia juga sepertinya seperti itu. Nggak mau lepas dari Dari teman hubungan baik Anda kerja itu? aja, hubungan kerja aja. Oke, baik. Apa yang membuat Anda melangkahkan kaki ke menembus mata batin? Untuk apa tujuannya? Saya ingin normal hidup. Apa sih gitu? Saya ingin melakukan itu, tapi akhirnya
kayak banyak kebimbangan dalam hidup gitu. Banyak sekali kebimbangan saya melangkah gitu. Ini Salah mau kemana satunya gitu ya. bimbang diterusin atau enggak Ya, rumah tangga itu, Anda. rumah tangga atau dengan jalan dengan ini saya tidak menikah lagi tapi jalan dengan yang ini. Tapi saya fokus kerja cari uang gitu. Tapi sementara suami saya ingin kembali karena anak saya banyak kan. Baik, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan jawabannya pada malam hari ini dan mudah-mudahan Anda juga bisa mendapatkan kebahagiaan kembali seperti yang pernah Anda rasakan. Sebaiknya Anda langsung bertemu dengan sahabat kami, ceritakan semua segamblang-gamblangnya dan sejujur-jujurnya. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Wati, lahir tanggal 8 Maret 1977. Seseorang yang memiliki intuisi dan jiwa setia yang tinggi. Dan ia dapat merasakan langsung sesuatu yang jahat. Namun di balik sifatnya yang setia, ia menyimpan dendam yang mendalam jika disakiti oleh seseorang. Saya melihat banyak aura negatif di badan Wati yang membuat dendam kepada suami tak berkesudahan. Dari dalam dirinya pun saya mencium aroma bau busuk akibat sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Saya melihat sosok wanita yang hancur mukanya dan menyeramkan. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Wati, tanggal 8 bulan 3 1977. Iya. Ibu Wati ini karena dendam membuatnya datang ke dukun untuk meminta ritual dan jampe-jampe lah ya, Iya. supaya suaminya baik lalu memberikan uang. Tapi justru sekarang yang ditemui setelah beberapa kali ritual malah kebimbangan Iya. antara mau meneruskan hubungan dengan suami atau dengan orang lain, gitu ya. Padahal anak sudah ada 6 dan mau menghilangkan rasa bimbang dan mendapatkan kejelasan semuanya. Iya. Anaknya itu 6 dari suami yang berbeda-beda. Enggak, dari satu suami sebetulnya 13 yang meninggal, 7 yang ada 6. Oh ya ampun, banyak. Oke. Iya. Anda pernah ini nggak didatangi sosok mistis atau lewat mimpi atau ketemu Aku langsung? pernah mati suri pas habis melahirkan. Terus aku dibisikin pas aku mau sadar, katanya kamu harus kembali ke dunia, masih banyak urusan di dunia. Itu aja. Terus koma juga karena aku sakit kanker dulu. Tapi sakit banget pas koma itu. Sakit banget kayak dicekek sama hantu gitu. Terus aku nggak sadar di situ. Lalu hari ini apa yang bisa Roy bantu untuk Ibu Wati? Saya tuh bimbang melangkah, meneruskan hubungan dengan keluarga suami atau tetap jalan bersama orang lain yang memang fokus kerja dan cari uang. Itu yang tidak bisa suami terima. Kalau saya balik lagi, anak itu nggak boleh ikut sama saya lagi gitu. Sementara saya nggak bisa lepas dari dia, dia juga sama. Karena saling membutuhkan dalam bekerja. Jadi ada orang lain yang ditemui yang ada kaitannya dengan pekerjaan Roy, dan ini yang jadi bikin bimbang mau meneruskan atau enggak. Tambah lagi Bu Wati ini sering datang ke dukun untuk minta solusi, nanya ini, nanya itu, dijampe-jampe, ritual, dimandiin. Akhirnya bikin dia jadi nggak percaya diri untuk ambil keputusan. Oke. Mungkin karena bantuan mistis jadi bimbang sendiri kali ya. Kamu melihatnya seperti apa, Roy? Saya lihatnya emang kebimbangannya sangat kacau sekali dan gak jelas gitu jadinya. Nggak stabil, jadi buatnya bingung. Kalau saran saya balik ke pattern awal gimana? Keluarga. Dibersihin dulu gitu Oh, kali. ya. dibersihkan. Dibersihin dulu semuanya biar netral dulu kali ya. Boleh. Sebenarnya kamu tuh udah tahu jawabannya tapi ragu gitu. Iya. Ragu banget. Hati kecil sih udah tahu ya. Iya. Cuman Dari saya kecilnya tuh bilang sakit gitu, nggak mau gitu. Hati kecilnya emang bilang apa? Pengen bersatu lagi tapi
dengan anak itu jangan jauh dari saya gitu. Karena saya merasa dia tuh seperti anak saya yang meninggal gitu. Ada di diri dia sosoknya gitu. Iya. Sayang banget gitu. Sayang banget. Sama suami. Enggak, sama anak yang nggak boleh deket. Yang mulai deket ini. Iya. Jadi ketemu dengan sosok baru, melihat ada sisi anaknya yang hilang itu di laki-laki yang baru ini. Oke. Begitu ya? Iya. Tapi kok di Ibu Wati tuh unsurnya, saya kok ngerasa ada magisnya gitu ya. Iya. Ada lagi seperti apa? Aku pernah kayak katanya sih mau dipasang susuk gitu di mana sih ini kan, sampai berdarah gitu. Tapi saya nggak tahu juga itu benar apa enggak gitu. Dan di mana ya, di sisi belakang gitu. Pernah dipasang? Pernah. Masih sampai sekarang? Ya, Belum pernah dibuang? Belum pernah dibuang karena orangnya udah meninggal juga. Dalam penglihatan batin saya, ketika kalian bertengkar satu sama lain, ada anak yang jadi korban nggak sih? Iya. Dan itu pelecehan seperti itu. Anak saya pernah disuruh bapaknya membersihin di suami. Anak wanita. Anak kandung kan tapi. Iya, anak kandung. 3 Tiga-tiganya Iya. digituin semua. disuruh. Tapi mereka menolak gitu, dan bilang sama saya. Itu anaknya umur berapa ya? Itu 22 tahun paling besar, yang Udah 17 dewasa tahun. dong. Iya. Nah, sama anak SMP yang wanita. Agak gila ya. Sampai sekarang masih 100.000 per minggu. Malah dia kayaknya sayang banget kalau mau ngasih uang. Kalau saya tahu usaha, pasti dia kayaknya mikir, oh kamu punya duit gitu. Kadang saya harus membohongi dia dulu untuk dapat uang, baru saya bisa dapetin uang itu. Tapi dengan jalan. kemampuannya di atas itu sebenarnya. Iya, sebenarnya dia bisa banyak uang gitu, cuman dia malas atau gimana nggak tahu, saya nggak ngerti. Saya ngelihat ada satu laki-laki, terus kemudian dia minta tolong. Arwah laki-laki. Bapak saya, Hah? Tolong. Bapak kamu? bapakku, jadi bapak aku dulu diurus sama bapak tiri, tapi dia baik banget, sayang sama saya. 40 tahun saya baru tahu kalau saya bukan anaknya. Dan bapak saya yang sebenarnya itu di Bandung. Tapi dia sudah meninggal. Dan saya nggak boleh tahu kuburannya sama keluarga bapak yang di Bandung. Dan ayah saya juga nggak mau ngasih tahu karena dia sayang banget mungkin sama saya. Jadi dia nggak mau menyakiti saya. Dari situ saya merasa kehidupan saya makin kacau gitu. Perlakuan saudara saya yang berbeda sekarang. Dari mama, anak-anak mama. Ini sosok yang kamu gambar minta tolong itu maksudnya karena dia sedih, apa dia dalam kesulitan atau bagaimana kondisinya? Koreksi saya ketika saya salah ya, tapi ayah kamu itu meninggalnya keadaannya tragis. Iya. Dalam kondisi tidak di rumah sakit tapi berantakan. Betulkah itu? Aku nggak tahu, nggak ngeliat Tapi kamu tahu ini tragis dari mana? dari keluarga. Kematian tragisnya itu semacam kayak Nggak benturan, diceritakan. benturan yang dahsyat di kepala, kemudian otaknya mulai muncul. Ini darah. Iya, Itu kali darah-darah dari kepala ya. gitu, dari kepala. Mereka nggak menceritakan itu. Mereka menceritakan sakit katanya gitu. Enggak sih, itu bohong yang sakit. Yang bener ternyata kematian tragis, kegiles kepalanya diteronton. Itu yang membuat keluarga bapak saya tuh nggak boleh saya masuk ke keluarga mereka. Sepertinya kayak apa yang ditinggalkan bapak itu saya nggak boleh tahu gitu. Tapi saya sih nggak mau mengungkit hal itu ya, karena bagi saya udah yang penting saya tahu di mana kuburannya dan itu tidak ditunjukkan sama mereka. Itu yang bikin saya ya udah pasrah aja gitu. Takut minta bunuh gini Ya gitu-gitu. seperti itu mungkin. Oke, baik. Nah, kemudian Mbak Wati sendiri hari ini bawa jimat gak? Kalau Apa jimat yang sih ini, ditunjukkan? Iya, ada. Bolehkah saya lihat? Boleh dibuka Ibu? Boleh.
apa-apa. Boleh ditunjukin kamera nggak sekalian jelasin ini apa sebenarnya, barang apa, gunanya apa? Ini. Kayak abis dibakar-bakar Ya gitu. ini serbuk, aku datengin orang pintar karena aku bimbang soal anak itu dan keluarga. Aku disuruh bakar-bakar ini sampai 7 hari. Terus aku simpen aja ini untuk, kata dia simpen aja. Gitu. Kalau ini dari suami katanya kalau misalkan kita dijahatin orang pasti akan mental katanya gitu. Jadi aku bawa-bawa. Roy, ini seriously ya, begitu dia buka aku merinding tiba-tiba ser gitu di belakang. Kenapa ya? Aku juga kayak yang Kayak ada sesuatu ya. gak enak. Ada berasa Energinya kayaknya gak enak. seneng gitu. Hmm. Apa yang kamu lihat, Roy? Kayak karena bendanya benda magis jadi ser gitu. Ada energi Energi atau negatifnya. makhluk. Ya, energi negatif. Negatifnya tuh kayak tinggi banget dari Terlalu sini. banyak energi negatifnya. Kalau saya bilang ini saya bakar, kau mau gak? Gak apa-apa. Apa-apa. Jadi udah gak ada ritual ginian. Ya udah. Dan Mbak Wati ya cukup berdoa sama yang di atas berarti. Diingetin lagi ke kita deh, ini waktu disimpan tujuannya buat apa? Buat teman baru Anda atau buat suami? Kalau ini lebih ke pilihan gitu. Ah, Saya harus dekat dengan siapa, dan yang saya rasa saya semakin dekat sama anak yang memang dekat sekarang, dan itu memang yang terbaik kata dia gitu. Dan ini karena aku cuman mendengarkan omongan dari suami karena dia sering juga melakukan ritual kayak gini gitu. Jadi udah aku bawa itu, nggak tahu benar atau tidak, tapi setiap ada yang mau menjahati saya tuh memang berbalik gitu. Yang saya rasa. jadi Anda dekat dengan teman yang baru ini sama anak ini. Kayaknya udah gak beres deh. Kayaknya udah gak beres deh. Saya harus bakar teror mulai menghantui kita semuanya. Roy, boleh dijelasin dulu nggak barang ini yang datangin apa sih? Kok tiba-tiba ada? Iya, Ini sih ada yang marah sih kalau menurut aku. saya rasa ini udah terlalu pekat ya, udah disimpan dari terlalu lama, jadinya kayak gini. Terus ketika saya mau bakar, ada yang nggak senang. Dia kayak ngasih pesen nggak mau dibakar gitu. Kasih warning supaya jangan dibakar. Kalau dibakar mati loh. Jadi saya serba salah di sini. Tapi nggak apa-apa deh, saya akan tetap bakar. Ini tambah kacau nggak kalau dibakar ya? Nggak apa-apa, kita lihat, kita akan hadapi satu persatu. Saya minta mangkuk daripada ibunya, buatinya menderita selamanya, mendingan Iya. menderita sekalian sehari ini, abisin. Sakit, Dibersihin aja. iya sakitnya Semuanya. sakit Kalau semua. menurut aku juga begitu aja. Iya, Ini berarti untuk guna-guna anak teman yang baru ini dong ya? Supaya Enggak, ini tetap lebih dekat ke ibu. pemilihan. Oh, Memilih. bukan untuk supaya dia tetap dekat Enggak, sama ibu. untuk memilih yang terbaik dari 3. Aku minta 3. Ada anak ada 3. 3 orang? 3 orang sebenarnya. Cuman itu udah aku lupakan yang satu karena memang menjauh. Tapi ini yang semakin dekat, suami dan yang anak ini. mbaknya boleh minta tolong Ya. jimatnya di sini. Ah, Dibakar. oke, aku minta garam di sini untuk netralisir. Bersihin semuanya, kembali ke asal. Ah! Aduh, Kayaknya udah lumayan marah banget. iya. Dia makin keganggu, dia makin Iya, kayak mau makin nunjukin keganggu. pesen dan dia marah. Aku juga pernah ngerasain kayak gini sih. Waktu aku mau pindah dari rumah aku yang dulu itu, Dia kayak nggak suka gitu. Dia nggak Ada suka. garam kasar gak? dia Garam marah. kasar. Iya. Ini bentar lagi pecah nih. Oh my god, what is that? Kok apinya nggak ini? Ini kalau saya Enggak.
Saya kok takut ya dengan api ini ya. Teror maut. Ini di sini penghuninya makin lama makin marah ya. Nggak habis-habis ya kebakarnya, apinya nggak mati-mati loh. Apinya kok nggak habis-habis terus ya? Dia bersih Mbak Wati, jadi jangan khawatir ya. Dia bersih. Iya. Oh dia nggak ini ya, nggak pecah ya piringnya. Iya. Padahal ini panas banget ya. Dia ya seharusnya kan piringnya Pecah. pecah kalau panas. Piringnya gosong sih, lihat nggak? Piringnya gosong loh. Berubah jadi hitam. Biasanya nggak gitu ya? Ada sesuatu yang aneh di dalam situ, jadi apinya kayak gitu. Tuh. Oh iya, kayak berontak. Iya, Aduh. keluar bentuk-bentuk aneh deh. Iya. Coba kamu taruh lagi deh, Toy. Aku juga mau coba kok. Cobain. Coba ya. Gimana? Dia nggak itu sama sekali ya. Kok nggak habis ya? Iya, dia nggak habis ya. Aneh deh, magicnya ini. Biasanya kan kertasnya habis, kainnya habis, otomatis apinya mati dong. Iya. Iya. Ini kuat banget ya. Ini kuat banget, saking kuatnya ini baru pertama kali saya lihat mangkok nggak pecah Iya, dalam merinding. api. Ini kita sering bakar kayak begini dan biasanya pecah loh. Dan habis apinya. Iya, habis apinya iya. pecah. Ini pertama kali kayak gini kejadiannya ya. Gak akan selesai dong berarti ada Ya, kemungkinan. sebenarnya habis sih, tapi butuh waktu lama. Nanti mbaknya bakalan baik-baik aja nggak sih nanti malam nih kok? Kira-kira. Baik-baik aja sih harusnya. Aku takutnya kalau sampai segininya marah tuh. Gila nih apinya. Iya. Tadi Bunyi kan? kayak ada yang terbang gitu. Iya. Letak-letak kayak jagung popcorn. Ini Oke. ada magic di dalamnya sana. Tuh, mental-mental gitu garpunya. Ini setelah dibakar seperti ini, Mbak Watinya sendiri gimana auranya? Apa dia terbebas dari makhluk-makhluk halus? Sebenarnya ada satu jimat lagi yang Mbak Wati nggak jujur sama saya. Saya ngelihat ada di kertas putih atau kain putih ya. Oh iya, itu diambil sama suami saya. Mana? Diambil, dibuang, dibakar, gak tahu saya nggak. Dalam terawangan batin saya masih ada satu Iya. lagi yang harus masuk. Itu udah nggak tahu kemana. Soalnya dia nemuin di dompet saya. Waktu itu dia bilang, kamu ngapain pakai kayak gini gitu. Tapi kan itu memang udah tahu dia ada seperti itu. Dan sekarang nggak tahu di mana. Nggak tahu. Itu waktu itu untuk apa kain putih itu? Itu untuk penarik. Katanya kalau saya usaha apa aja pasti akan Penglaris gitu Iya maksudnya. gitu. Dari dalamnya ada koin 1.000 apa 500 saya lupa. Dibungkus kain kafan gitu. Ya itu kau belum bawa ya. Iya nggak ada itu nggak tahu di mana. Ini kita matiin apinya ya. Sebelum kita matiin apinya kita terakhir. Nggak pecah ya. Ih malah tambah gede. Enggak. Sama ini Mas Roy, aku jadi ingat uang 5.000 ada tulisan juga di dalam itu juga hilang Oh hilang. diambil sama suami juga. Hilang atau diambil suami? Diambil, jadi ia hilang dari dompet. Saya Oke. dia bilang gitu, kalau kamu nggak apa-apaan pakai gini gitu. Uang 5.000 itu untuk apa? Ya untuk saya bisa mendapatkan rezeki dari suami atau dari mana gitu. Terus saya lihat dalam penglihatan batin saya mbaknya punya masalah dengan kandungan. Entah itu mium atau kista ada di dalamnya. Ya saya merasakan sakit di sini. Coba cek ke dokter deh. Duduk lagi. Ini boleh nggak dibantu aku? Bawa keluar aja deh. Gini, sekarang aku maunya kamu kembali ke pattern awal gitu aja.
Kemudian kedua, Ibu Wati tolong cek di bagian perut karena ada sesuatu yang mengganjal di situ. Entah itu mie, entah itu kista, entah itu apapun itu. Dan ketiga, doakanlah almarhum ini. Saya tidak tahu ini siapa, tapi ini merujuk pada ayah kamu, tampaknya. Iya. Dia bilang, tolong. Dan saya ungkap kematiannya secara tragis. Jadi berdarah kepalanya. Dan Ibu Wati ke depan yang tidak perlu main-main spiritual lagi atau supernatural lagi ya. Iya. Cukup. Kalau dia teruskan kegiatan supernatural ini, apa yang mungkin akan terjadi dengan Ibu Wati, Roy? Kalau dia terusin terus, lama-lama ya jadi gila sendiri gitu. Ya iyalah pasti, soalnya sekarang aja udah kosong gitu. Karena udah nggak tahu lagi mana yang dipercaya ya, karena saking banyaknya semuanya diandelin untuk Iya. kepercayaan kita sendiri, karena kan kita percaya itu cukup sama yang di atas aja. Jadi kayak jadi linglung sendiri. Bener. Itu aja sih pesan saya. Mbak Wati nggak yakin kalau nggak datang ke dukun gitu ya? Kadang suka terdorong pengen tahu lagi lebih Gak usah. apa gitu. Semakin kamu banyak tahu, semakin kamu pusing nanti Mbak Wati. Iya. Itu aja sih sebenarnya. Ya. Demi kebahagiaan dan demi masa depan yang jauh lebih baik sih, ya berhenti tuh ke orang-orang yang mungkin justru malah bikin tambah bingung, tambah linglung. Jadi mau memutuskan apa jadi nggak ngerti, dikit-dikit nanya, dikit-dikit pengen tahu ke supernatural. Iya. Terus Mbak Wati, saya mau terakhir dong. Mbak Wati lepas maskernya terus teriak ke lampu atas. Teriak bener-bener. Keluarin semuanya, semua Oke. yang ada Biar- di dalam, yang pernah dimandiin, yang pernah dikasih, ditanam, keluarin Kayak semuanya. gini. Energi Buang ke negatif. atas. Di atas. Ah! Panjang, ambil nafas. Buang lagi. Keluarin semua sampah. Buang semuanya. Lepasin, jangan ditahan. Good. Selamat pakai lagi. Semoga bisa membantu meringankan sebentar ya dan lebih lega. Baik, Mbak Wati, terima kasih sudah hadirin Tembus Mata Batin. Sama. Kami berharap yang terbaik buat Mbak Wati dan keluarga. Jimat yang masih dia pegang, Harus dimusnahin. Cari sampai ketemu, lalu dimusnahin, dibakar atau dibuang ke air. Iya. oke. Terima kasih. Anda boleh Terima tinggal kasih di ya dalam Mbak studio. Wati telah berbagi cerita dan berbagi inspirasi juga. Mungkin Irsa juga punya cerita yang sama. Makasih, Mas. Terima kasih. Mendendam dan membenci seperti minum racun dan berharap orang lain yang mati. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku memiliki ilmu santet. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ipah. Selamat malam Mbak Ipah. Selamat malam, Apa pekerjaan Anda saat ini? saya bekerja di supplier alat kesehatan. Oke, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Ingin berbagi cerita tentang dulu yang saya lakukan, Apa itu? menyantet orang.
takut nggak sih? Maaf kalau aku nanya, maksud takut nggak sih untuk bikin orang sampai sakit atau sampai itu merasa bersalahnya, itu kan pasti bakalan Sebelumnya kita nggak kepikiran seperti itu. Oke, saya mau tahu, sebelum Anda menyantet orang, itu bagaimana Anda punya kemampuan itu? Saya memiliki sendiri. Belajar atau Tidak. diwariskan? Itu warisan. Turunan. keturunan. Ya, Siapa yang Anda santet? teman suami saya. Alasannya? Karena dia yang meminta, istrinya yang meminta. Jadi istrinya teman suami Anda meminta suaminya untuk disantet. Iya, betul. Kenapa mintanya ke Anda? Awalnya dia dapat cerita dari tante saya. Kalau saya memiliki kemampuan. Bagaimana cara melakukannya? Ya, saya memiliki satu barang dan saya lakukan. Saya mencobanya dan saya tanya, apa yang dia inginkan? Dan si istrinya itu bilang, saya pingin suami saya tidak bisa jalan. Pertama kali Anda tahu bahwa Anda punya kemampuan itu, bagaimana ceritanya? Sebetulnya dari kecil ya, ketika mau, misalkan ada tetangga yang mau meninggal, ataupun mau apa, saya sudah merasakan. Apa yang dirasakan? Misalkan dari mimpi atau apa, saya cerita sama mama. Awalnya mama nggak respon ya dengan cerita saya, kan? Tapi berkali-kali seperti itu, akhirnya mama percaya. Dan setiap saya mengatakan, "Mah, hati-hati, akan ada sesuatu." Baru mama kasih tahu pada keluarga. Benar kejadian biasa? Iya. Dan ada lagi dari kata ya, ibarat sumpah serapah. Awalnya dari rasa kesal. Situ ada 3 teman saya duduk. Lihat ya, kata saya. Tidak lama seminggu, dia bakal dibungkus kain kafan. Dan kejadian itu 3 hari. Kecelakaan, meninggal. Itu maaf Itu. banyak feeling atau memang ada yang bisikin atau? Enggak, itu feeling. Oh, feeling. Ya. Oke. Dan yang kedua, pernah terjadi untuk suami saya sendiri. Feel saya yang merasa tidak enak, seperti bahwa suami saya itu ada sesuatu yang berbelok hatinya ya. Di situ saya cuma lihat saja. Jadi selingkuh gitu? Ya, tapi saya tidak melihat dia selingkuh, cuma feel hati saya itu udah nggak enak. Ini ada sesuatu yang beda gitu kan. Di situ saya coba minta sama Tuhan, Tuhan, kalau dia berhati lurus, pulangkan dia dengan selamat. Tapi bila dia berbelok, berikan satu cacat. Lalu apa yang terjadi? Malam itu pulang dengan kaki tertancap paku, cacat. Baik. Waktu Anda mengirimkan santet menggunakan barang-barang seperti itu kan? Iya. Waktu pertama kali melakukannya, itu tahu dari mana caranya? Feel aja. Jadi Anda ikuti apa yang Anda Iya. rasain? Saya mencoba dan akhirnya istrinya telepon kan. Mbak, suami saya tidak bisa jalan. Sudah berapa lama? Semenjak saya minta sama Mbak. Kalau mesin. Saya tanya kembali kan, sekarang mau seperti apa? Mau dibikin lebih parah atau mau disembuhkan? Dan istrinya bilang, Mbak, saya minta suami saya sembuh. Yang menyembuhkan Tuhan. Dan saya hanya berharap saya bisa melakukan itu lagi. Tapi sembuh? Alhamdulillah, Sekarang sembuh? bisa jalan. Karena hanya Jadi untuk mediasi kasih saya pelajaran aja diikat. ya. Iya, Kasih ya. pelajaran aja Betul. istilahnya ya. Oke, selain dia ada lagi nggak korban lainnya? Setelah itu saya merasa sepertinya cukup. Jadi nggak ada korban lain? Tidak ada. Waktu melakukan santet itu nggak ada rasa apa ya? Bersalah. Bersalah berat atau ragu-ragu atau nggak tega. Tidak, karena pengen mencoba kan. Jadi ini
coba-coba Ya, sebenarnya. Dan mencoba, ternyata berhasil. Iya, Oke. Tapi manusia dijadiin bahan percobaan tuh menurut saya tuh kayak agak Iya loh, oh, resikonya. gimana gitu ya. kalau bisa tidak kehilangan diminta nyawa. kita tidak mungkin melakukan kan? Karena ada pihak sebelah yang meminta saya, ya kan? Loh, Yang mengizinkan, Tapi maksudnya kan kan? bukannya bisa menolak. Iya, tapi kan kelebihan Mbak bisa dijadiin hal yang lebih positif gitu atau Belum kepikiran seperti itu. Saya mau tanya deh, waktu Anda melakukan santet itu ya, ada kekhawatiran nggak sih ini akan berbalik ke Mbak? Tidak ada. Di masa yang akan datang, Anda masih mungkin untuk melakukan itu. Saya berharap tidak. Berharap tidak tuh artinya mungkin. Sejadi. Oke, baik. Jadi kemampuan ini sebenarnya bukannya dicari, bukannya dipelajarin, tapi tiba-tiba muncul Muncul. dan Anda gunakan. Betul. Iya. Kalau dilihat dari yang Anda lakukan dan ada korbannya, berarti Anda bisa dibilang sebagai tukang santet. Tidak juga. jangan-jangan berpikir bahwa Mbak menolong orang. Iya, Aduh, kalau itu menurut aku sih kita enggak, itu salah besar sih. Baik. Apa tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin? saya pengen berbagi pengalaman aja. Dan saya berharap yang di luar sana yang memiliki kemampuan yang sama itu tidak melakukan kebodohan yang seperti saya lakukan. Oke. Jadi mau menjadi inspirasi. Iya, Baik, jadi menurut Mbak Ipa, yang Anda lakukan itu adalah sebuah kebodohan. bisa jadi. Maksudnya bisa jadi, bisa Ya, jadi, itu bisa ada enggak. perbuatan yang bodoh sebetulnya kan? Oke. Baik. Anda akan kami ajak ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ipah tinggal di rumah bernomor 115A7. Lahir tanggal 8 Oktober 1982. Perempuan yang sangat butuh perhatian dan keras kepala. Suka melontarkan ucapan yang sinis dan selalu curiga terhadap orang lain. Sosok yang ada dalam dirinya kerap kali membuat Ipa jatuh dalam masalah. Ipa pun tidak bisa mengontrol aura negatif yang dipancarkan oleh sosok putri cantik namun berbadan penuh darah. Ipa dikelilingi oleh arwah-arwah gentayangan yang tidak terima. Dan banyak sekali hantu-hantu wanita mengelilingi Ipa. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Ipah, Iya, tanggal 8 bulan 10 1982 dengan nomor rumah 115. betul. Baik, Ipah ini punya kemampuan bisa merasakan dan melihat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dan juga punya kemampuan untuk mencelakai orang dengan mengirimkan santet. Terbukti pernah dilakukan dan sudah ada korbannya satu. Dan malam hari ini hanya ingin berbagi, bercerita bahwa yang Anda lakukan adalah satu kebodohan. Tapi tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang Anda lakukan lagi kebodohan itu. Mbak Ipa kok liatin saya kayak gitu ya? Ada sesuatu yang Mbak Ipa lihat ya? Apa? Aku feel nyaman aja, Kayak ngerasa Mbak Ipa rasa kayak nyaman. udah mengenal Roy lama. Lama ya. Tapi Roy nggak ingat sama sekali memori apa yang terjadi pada Mbak Ipa. Mungkin ini berkaitan dengan masa lalu atau reinkarnasi atau Ya, something. reinkarnasi. Reinkarnasi. Pernah tapi, bertemu sebelumnya? Tidak, tapi tatapannya Mbak Ipa seolah
mengingatkan saya terhadap seseorang, tapi saya tidak ingat sama sekali. I cannot remember anything. Iya. Mungkin di kehidupan sebelumnya. Iya, mungkin di kehidupan sebelumnya. Tampaknya Mbak Ipah tuh nggak menantang, tidak antusias dan euforia. Itu yang saya. Apakah melihat sesuatu kah gitu? Anda melihat sesuatu di belakang Roy? Tidak. Oke, baik. Roy tadi kan dia bilang dia bisa merasakan dan melihat sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Seperti misalnya ada orang meninggal, Oh iya. dia bisa merasakan dulu gitu. Oh ya, pastinya ada juga orang-orang yang punya kelebihan seperti itu ya. Itu karena apa? Karena hodamnya, karena makhluk yang ada di belakangnya atau? Sebenarnya ada kodamnya juga. Ada dua jenis sih soalnya. Ada kodamnya juga, ada juga sixth sense, bawaan. Jadi tanpa kodam bisa mendengar dan melihat dan segala macam seperti itu. Nah kalau tampaknya Ipah nih sebenarnya rada dibantu dengan kodamnya. Ada hodamnya berarti ya. Correct me if I'm wrong ya. Mbak Ipah akan melakukan perjalanan dalam waktu dekat ya, keluar provinsi atau keluar daerah melalui pesawat. Liburan ke? Dalam waktu dekat? Bisa. Bisa jadi atau memang iya atau bisa apa nih? Bisa jadi. Sudah ada rencana tapi? Sebenarnya ada rencana tapi belum klik. Jadi Itu sudah kemana? ada rencana. Ke Hong Kong. Oke. Ke Hong Kong. Tapi Roy, yang kamu lihat sosok hodamnya ini seperti apa? Apakah jahat, baik, atau dia punya pesan tertentu gitu? Tidak sih ya, menurut saya tuh tidak merasa terancam pada Mbak Ipah. Kodamnya juga tidak jahat, tapi cuma khusus saya. Cuma Kalau ya, yang kalau lain? yang lain akan jadi demonik gitu loh. Demonik itu adalah Jadi kayak menyeramkan, gitu. serius apa nakut-nakutin? No, it's real karena Ipa kan jadi gini, dia Ipa memilih orang gitu loh, bukan semuanya dia gauli gitu loh. Saya lihat nih Ipa Iya. tipikal seperti itu, Iya. ya kan? Tergantung kenyamanannya ya. Tergantung kenyamanannya. Tapi kodamnya kalau memang nggak suka memang nunjukin gitu loh. Itu sih yang saya tangkap. Kalau nggak suka, bagaimana cara menunjukkannya sih sosok ini? Saya ngelihat mungkin akan ada teror maut antara penonton dengan partisipan, kemudian juga bunyi-bunyian aneh, kedubrangan elektriknya mati juga segala macam. Itu akan banyak terjadi sih. Gitu. Mbak Ipahnya kenapa nyaman sama Roy Kiyoshi? Entah, cuma merasa nyaman aja. Oke, tapi ke Bayu sama If gimana? Satu. Sama saya nggak nyaman. Kenapa? Sebentar. Kenapa Mbak Ipah? Mbak Ipah pernah mengirimkan satu ke orang loh. Dengan Mbak Ipah bilang gak nyaman sama saya sedih dan khawatir sih Iya, tepatnya iya. ya. Wah, khawatir. Harus baik-baikin Mbak Ipah nih berarti Ah. kakak. Kenapa Mbak Ipah? Entahlah, ada satu kayak di hatinya itu kayak feel-nya kurang mood juga. Mendapatkan penolakan kan? Iya. Atau mungkin lagi kurang enak badan juga. Saya? Ya. Iya sih. Sebetulnya lebih angin ya, emang kecapean kayaknya. Mbaknya Kayak juga feelnya bisa nggak dikit enak, dikit. ngerasa nggak enak di Bisa bagian kayaknya. tenggorokan. Gak enak sih. Nggak enak ya? Tapi Roy, Nah, ya. hodam yang ada di dirinya Mbak Ipah ini kan kamu bilang sebenarnya baik. Iya. Tapi kalau bisa digunakan untuk mengirimkan santet, apa memang masih baik sebenarnya? Atau dia memanipulasi kita semua di sini? Bener, memanipulasi kita semua di sini sebenarnya. Sebenarnya nggak baik ya? Sebenarnya tergantung treatment yang kita berikan sih ya. Kalau misalnya kita mentreatment dia baik, dia akan baik. Tapi kalau enggak, ya dia akan enggak. Ini saya lihat satu perempuan matanya sipit banget, mukanya putih gitu, rambutnya panjang aut-autan, gambarnya kayak saya nggak tahu ini jelasinnya pakai bahasa Indo apa, tapi intinya bener-bener ya
Apa, Roy? Kamu kayak ketahan untuk ngomong. Ini sosok ini kamu lihat ada di mana sebenarnya? Ini sosok apa, Roy? Ini sosok yang selalu menemani Ipa di dalam hatinya. Sorry, saya Wanita. Wanita. Itu kalung buat apa ya sebenarnya? Ya, aku juga Aksesoris. Aksesoris doang kah? Iya. Kok kayak ada meaningfulnya gitu sih? Ada artinya ya? Aksesoris, saya hanya pakai aksesoris. Jujur. Soalnya ini kan kuantum ya. Quantum? What is quantum means? Itu bisa dipakai oleh siapapun. Bisa. Oh, Ya jadi tidak bahaya kok. maksud tidak bahaya? Ya tidak berbahaya, dipakai siapapun boleh. Kalau untuk Anda fungsinya? Hanya aksesoris. Oke. Bener-bener sih sebenarnya sadis juga nih perempuan. Terus kalau nyisir gini, gitu, dan ketutupan semuanya. Padahal dia rambutnya pendek ya, tapi diikuti oleh sosok perempuan. Oke, pertanyaan lagi nih yang paling mendasar lagi saya ulang-ulang. Mau apa sih datang ke Menembus Mata Batin? Tujuannya? Ingin sharing aja. Oh, hanya ingin berbagi saja nih ya? Iya. Nggak usah butuh advice gitu. Kalau bisa ya seperti itu. Lo kan mbaknya bisa mbaknya bisa sendiri kok. Ini Ini sih sebetulnya kalau untuk saya sudah pernah mencoba Oke. datang ke orang pintar ya. orang pintar. Nah, di situ dia menolak Oke, karena itu tidak bisa pergi dari kamu. oke. Oh, jadi kamu mau minta ini, Mbak, membuang Membuang. ini sosok Khodam ini, Iya, tapi nggak bisa betul. pergi katanya. Tidak Bisa bisa. pergi, oke. Lalu Just biarkan saja. diikutin aja gitu. Iya. Serem ya? Takut nggak sih kalau misalnya Ketika- nanti udah nggak bisa mengontrol? Kalau sekarang kan masih bisa mengontrol ya kayak. Kalau misalnya nanti suatu saat ada nggak sih kok kemungkinan nanti nggak bisa dikontrol gitu? Bener banget kata Evelyn. Kamu tahu nggak? Begitu kamu ngomong ini ya, saya langsung lihat pisau dapur loh. Ah, kenapa, Roy? Pisau dapur, kan kamu bilang tadi nggak bisa ngontrol. Ketika saya lihat kataku nggak bisa ngontrol, kok saya lihat pisau dapur di dia ya? Ini kayak, maaf ya, saya nggak apa-apa ya bongkar-bongkaran. Ya, saya menceritakan apa adanya. Pisau dapur itu seperti kayak, tuh, Diri Roy. Miris. Itu ke dirinya apakah itu sendiri. pernah terjadi sebelumnya? Tidak, Gak pernah kepikiran untuk melakukan tidak, itu? tidak, Atau ke orang lain? tidak pernah. Tapi saya lihat itu loh apa mungkin juga dia nggak sadar karena dipengaruhi sama perempuan ini. Mungkin kayak banyak nutupin sih Iya, aku lihat muka sebenarnya wajahnya. ada yang Tapi ditahan. matanya tuh berbeda Iya, gitu loh. iya. Apa mungkin efek ini juga atau Iya, sayang loh, udah keluarin aja menurut aku sih ya kayak. udah juga. Keluarin semuanya. keluarin semuanya, Di masker juga sih. Roy, buang sampahnya semua di sini gitu loh. Banyak orang di sana yang menanti untuk kapan nih saya pengen share cerita dengan di program Menembus Mata Batin nih. Nah, kamu dikasih kesempatan sini menjadi salah satunya. Kenapa nggak dibuang tong sampahnya sekalian ke sini gitu? Jangan. Iya. Ini banyak yang ditahan gitu. Nggak jadi diri sendiri juga. Itu yang saya lihat sih. Dan saya boleh bertanya ya. Boleh. Kamu bisa memasukkan roh atau arwah ke badan orang lain? mau manggil sosok ini ya, Roy? Iya. Mau dicoba. Ke Maksudnya orang dicoba. lain atau ke diri sendiri? Di orang lain, mediumisasi. Ini kita coba ya. Ini bukan tantangan atau aku nggak coba-coba, nggak Ngetes. nggak ngetes, Ya, ngetes. nggak ngetes gitu. Cuma mau lihat aja konon si Ipah ini nih feeling saya bisa memanggil makhluk halus kemudian dimasukkan ke dalam tubuh orang gitu. Tapi ini nggak ngetes, cuma pengen tahu seperti apa sih ceritanya, masuknya, kemudian Untuk diajak komunikasi. betul. Kamu boleh pilih nih sekitar 40 orang di sini tuh. Wow. Random salah satunya kamu cabut orangnya, nggak saya yang pilihin. Ya. Kita, Roy, sorry. Saya tanya ke penonton ya, Ya boleh. yang bersedia untuk jadi medium memanggil sosok gaib teman Anda ini. Ya, yang bersedia aja. Yang bersedia dulu ya. Siap. Penonton,
Sekali lagi, kalau yang nggak kuat kami nggak memaksa. Tapi kami tujuannya adalah untuk berkomunikasi dengan sosok gaib yang ada di dalam diri Mbak Ipah ini. Karena dia juga mau lepas, mau menghilangkan sosok ini. Ada yang bersedia kah? Ayo dong, siapa dong yang berani? Mbak, enggak, Kita harus Ibu, temuin satu orang. Mas, Mbak bersedia? Bersedia ya? Good. Oke, good. Silakan. Perlu pakai masker nggak? Oh iya perlu dong, harus. Nggak usah Pasti dong. Pakai. Oke dong. Nggak apa-apa, nanti kita blur aja. Nanti kita. Oh ya udah, oke kita. Pakai mic aja, minta WHM. disiapin. WHM ya. Jadi boleh nanya ya terakhir ya, bukan terakhir. Sekelebat Mbak Ipah ini profesinya adalah seorang supranatural juga ya? Buka praktek nggak? Praktisi. Saya ada praktisi bekam. Oh iya. Ya berarti enggak, saya tidak mempersalahkan profesinya. Gitu. Intinya sih, oh bagus itu gitu. Aku mau ngomong gitu doang. Kan semua orang kasih kelebihannya. Siapa tadi? Boleh, silakan. Bisa duduk, Mbak. Mantap. Kosongin pikirannya ya, Mbak ya. Ini jadi pemirsa, kita mau mencoba memanggil Hodam, sosok gaib yang biasa menemani Mbak Ipah dengan menggunakan siapa namanya? Ica. Mbak Ica, tubuh Mbak Ica ini. Tujuannya adalah untuk berkomunikasi dan kalau bisa diusir supaya meninggalkan Mbak Ipah selama-lamanya ya. Iya. Oke, Kita jauh-jauh deh, Evelyn. Iya. perlu apa Ada. Mbak Ipah? Garam, madu, kopi, bunga? Enggak, tadi ada bunga kering. Bunga kering. Saya Bunga ambil. kering. Iya, bunga kering aja. Mbak Ica, sekali lagi kami tidak memaksa, ya. Nggak ada paksaan di sini. Bersedia? Ya, saya bersedia. Mantap. Tunggu, si Mbak Ipah. Ipahnya akan masukin doang nih. Nanti akan diajak ngobrol. Masukin aja. Oh, masukin aja. Kita yang ngajak ngobrol atau Mbak Ipahnya? Ya, Nanti mungkin let it flow kali ya. Biar Apa dulu yang aja. terjadi kita nggak bisa nebak. Apa ya? Cadangan dong Saya kalau mau misalnya dong. nggak bisa jangan. Ya, kacamata. kuat energinya ini, Mbak. Kuat ya. Lahir tanggal berapa, Mbak? Udah ikut kan. Ya, feel-nya kuat. 777, triple 7. 7 Juni. 7. Juni 87. Iya, 87. Itu ngaruh ya? Dapat 777 kan? Triple 7, oke. Coba yang lain deh. Coba-coba ya yang lainnya. Cus. Ayo Mas. Kita coba yang lain ya. Iya, iya nanti Energinya ada kuat gue. banget. Lu masukin. Duduk situ ya. Biasanya kriteria orang-orang yang lemah-lemah ini ya. Ada ciri khas khusus yang bisa masuk. Kayak kesadaran yang lemah atau ini percobaan kedua ya. Kenapa Mbak Ipah? Nggak bisa masuk juga. Ya bisa. Nggak bisa Oke, masuk. percobaan kedua gagal. The last chance. Mas siapa namanya? Feel ya. Botak. Mas Botak baik-baik aja. Ini masih Mas Botak. Mas Botak. Silakan kembali Mas Botak. Iya, Botak. Oke. siap baik. Ada lagi yang mau coba? Ini adalah tinggal satu kesempatan lagi. Kalau misalnya ini gagal, berarti artinya tidak bisa. Kamu mau apa? Seorang perempuan. Oke. Kita coba lagi ya Mbak Ipah. Ini bukan ngetes ya, ini cuma tantangan. Tahan ya. Sebetulnya udah lepas sih.
Kenapa? Remaja tuh siapa namanya? Remaja, Mbak. Siapa Ya, namanya? kosongin aja ya Mbak ya. Chris. Kosongin aja pikirannya. Kosongin ya pikirannya. Kok feel-nya sedih banget ya? Kok rasanya feel-nya sedih banget. Oh, Mbak. masuk ke rohnya. Feel-nya sedih banget. Mbak ada masalah kan? Mbak ngerasa sedih banget. Ini ada beban yang luar biasa. Oh, dia lagi ada beban. Dia lagi ada beban yang luar biasa. Jadi nggak bisa kosong. Gak konsen, nggak masuk. Dia beban. Ada beban dalam hati dia yang luar biasa. Oke. Dan dia nggak bisa melepas itu. Dia pengen cerita pun nggak tahu kan sama siapa harus cerita. Dan dia mendam sendiri. Dipendam. Oke, silakan kembali. Balik tempat Mbak Chris. 3 tantangan telah gagal total. Namun bukan berarti saya tidak percaya. Ya mungkin lagi momennya tidak manjur ya. Saya sih ingin memanggil Siti Jasmi ya, tapi masalahnya belum tentu juga akan masuk ke dalam IPA ya. Coba aja coba. Kalau misalnya, oke, aku punya teman banyak ular. IPA bisa masuk gak ke dalam dimensinya? Saya kasih namanya aja deh, Siti Jasmiyah. Kamu bisa nggak merasuk ke dalam Siti Jasmiyah tersebut? Ini tantangan kedua. Biar saya clear dan apa yang terjadi saya jelas semuanya. Siti Jasmi adalah ular. Ya, Siti Jasmi adalah teman saya, ular, dan dia meninggal lalu saya keringkan. Sebetulnya menjadi itu yang offset. ada, yang selalu ada. Pikiran saya. Wanita cantik, tapi tubuhnya ular. Dia Bisa. selalu di kereta kencana. Kata aja. Jika memang gini, saya memang agak tegas ya. Jika memang ketiga-tiganya saya hadirkan gagal, artinya berarti kemampuannya tidak hadir pada malam hari ini. Bisa dikatakan seperti itu. Iya. Atau mungkin memang dalam keadaan yang banyak orang dan lighting yang full penuh, bisa jadi kekuatannya nggak masuk nih rohnya. Nggak masuk. Ada dua Kemungkinan. opini. Yang tadi yang lightingnya banyak dan mungkin nonton jadi kamu grogi or nervous or something. Kedua adalah memang kamu sebenarnya belum bisa pada hari ini, nggak bisa pada hari ini, nggak fokus pada ini. Nah, itu gagal nih, saya anggap gagal ya. Ya, Kedua, kalian mau dong IPA sendiri sekarang yang berubah masuk ke dalam Dewi Ularnya IPA. Jadi Dewi ularnya masuk ke dalam Ya, ke Mbak Ipah ini. betul. Bukan Siti Jasmiyah yang masuk. Kan tunjukkan sebenarnya apa yang kamu inginkan, kamu ingin share. Bisa panggil? Masuk dalam diri Anda sendiri. kalau untuk manggil, untuk masuk, saya coba ya. Tapi saya merasa bahwa dia di luar saya, Ada di sebelah mana? ada di samping. Masukin dong. Baik. Ih, Siapa sih? Manjat. belatung. Iya, ada. Hah? Belatung. Belatung. Ada banyak belatung. Iya, masih hidup loh. Masuk. Belum.
belatung dari mana ya, Ron? Dari atas. Biasa teror-teror makhluk gaib itu bisa berupa belatung, kupu-kupu, yang lain, ular. Mereka bermunculan karena berkenaan dengan gaib-gaib yang ada di sini juga, bentrokannya dengan studio juga ada punya gaib, jadinya turun ke Akhirnya. bawah gitu. Jadi energi yang bentrok gitulah ya. Betul sekali. Ini sebenarnya energi yang bentrok dari makhluk penghuni studio. Kita kan di sini juga ada penunggunya Iya, seperti iya. itu, dan mbaknya juga Kuat-kuatan punya. lah Iya, ya, mbaknya. kuat-kuatan sebenarnya. Betul. Mbak ini sebenarnya punya energi dan akhirnya bentrok dan Betul. akhirnya Ya, seperti ini muncul gitu. muncul. Oke, Mbak Ipa, saya boleh menarik kesimpulan kah? Baik, Mbak Ipa memang punya kekuatan lebih. Namun sayang, alih-alih ingin memanggil arwah untuk dijadikan mediumisasi, tetapi gagal hari ini. Tapi jangan berkecil hati, mungkin gagalnya hari ini dikarenakan banyak faktor dan sebab. Mungkin lighting yang terlalu terang, lighting itu mempengaruhi ya. Dan kemudian juga mungkin nervous dan banyak hal lagi yang itu. Tapi saya lihat hari ini gagal. Mbak Ipa ternyata ya mungkin harus lebih mengontrol lagi kali ya, dan mengontrol lagi aja kali ya. Udah. Sayangnya dia nggak bisa datang, jadi nggak bisa kita tahu maunya apa dan bahkan nggak bisa diusir untuk pergi ya. Nggak bisa diusir untuk pergi, nggak tahu maunya apa, hanya saja menunjukkan gambaran sekelebat aja, jadi saya bisa lukis wajahnya. Namun sayang, ketika saya ingin berinteraksi malah nggak bisa. Tapi it's okay, jangan berkecil hati, mungkin next time Ya. akan ada waktunya. Tapi Mbak Ipa pengen sosok itu pergi ya? Pengen Sebetulnya sebenarnya. pengen. Oke, apa yang harus dia lakukan sebenarnya, Ron? Kalau misalnya pengen sosok ini pergi, kamu banyakin aja duniawi. Itu aja sih. Jadi nggak terlalu pusing dengan supernatural, larinya ke gadget, cari-cari yang kayak movie, apalah bla 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 di YouTube dan segala macem. Ya, terus gitu hangout with friends, pergi bersama teman-teman, itu oke banget. Cari kesibukan yang membuat Kesibukan yang Anda membuat nggak fokus ya. kepikiran ke Fokus ya. hal-hal yang supernatural, yang mistis gitu. Lama-lama akan pergi dan hilang ya. Sendirinya. Pasti, udah pasti, karena kan udah ke distract. Mhm. Jadi begitu ada bisikan, jangan diikutin dan jangan didengerin gitu ya. Bisa diabaikan. Iya, baik. Terima kasih, baik. Anda boleh bawa ini apa ya? Ya ini aku agak takut untuk mendekatinya. Itu hanya batu biasa. Batu, Batu cincin. Gak mungkin biasa, ini kayak kainnya tuh kayak kainnya. dan kafan soalnya. Ya, Boleh diambil Mbak Ipa. Hah? Oh. ya. Ya silakan. Iya, terima kasih ya Mbak Ipa. Ya. Jika Anda berbuat kejahatan, maka sebenarnya Anda sedang berbuat jahat pada diri sendiri. Pemirsa, berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku akrab dengan dunia mistis. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Hilman. Selamat malam Mas Hilman. Selamat malam, Pak. Boleh kami tahu aktivitas Anda sehari-hari? Boleh. Apa pekerjaan Anda? Pekerjaan saya sehari-hari adalah penjaga toko. Oke, baik. Sampai sekarang masih ya? Masih. Apa yang ingin Anda ceritakan pada kami? Saya datang ke sini jujur untuk menceraikan kekasih saya. Menceraikan adalah- kekasih. Iya, Kekasih berarti belum nikah dong? Mutusin, Mutusin atau untuk mutusin kekasih untuk saya. mutusin? Ya, datang ke sini buat gimana caranya mau mutusin kekasih, mau mutusin orang lewat menembus mata batin gitu? Mau minta pertolongan Koh Roy maksudnya untuk biar bisa lepasin iya.
benar. Oh, maksudnya seperti itu. Kenapa Anda datang ke sini untuk memutusin kekasih Anda tuh kenapa ke sini? Supaya saya lebih nyaman saja. Kenapa Jadi manusia emangnya? normal. Apa yang terjadi? Kayaknya ada bau-bau ancaman gitu deh. Kayak Mungkin. terancam gitu kali ya. Iya, ada ancaman ya. Seperti apa sih? Kekasih saya itu adalah seorang kuntilanak yang berjubah hitam. Jadi Anda pacaran dengan kuntilanak? Iya, Emang bisa kayak gitu? Bisa. Ada banyak yang pernah datang punya pasangan iya? makhluk gaib. Pertama kali pacarannya atau mengikat janjinya itu seperti apa sih? seperti dia adalah kekasih saya yang sangat luar biasa yang saya sangat. Iya, maksudnya gimana ceritanya gitu? Awal cerita adalah saya pernah diputusin seorang cewek. Lalu? Cewek itu telah menyakiti hati saya. Oke. Lalu? Lalu aku bersekutu dengan dia. Anda setelah putus dari seorang perempuan, Anda ketemu dengan sosok kuntilanak. Iya. Lalu Anda bersekutu. Bagaimana cara bertemunya pertama kali? Menggunakan media orang lain, ada yang ngasih, atau Anda melakukan ritual? Semacam saya ritual dulu. Ritual, akhirnya ketemu dengan sosok kuntilanak. Lalu Iya. Anda bersekutu dengan sosok ini. Iya. Berarti memang masnya menginginkan ya? Iya. Apa yang membuat Anda pertama kali berpikir untuk bersekutu dengan makhluk ini tuh apa? Karena- membalas dendam. Saya sakit hati kepada seorang cewek. Jadi tujuannya untuk mendapatkan pelampiasan atau mau mencari kuntilanak untuk membalas sakit hati Anda. Ya, untuk membalas sakit hati saya. Tapi emang yakin dengan mas pacaran lagi sama kuntilanak itu mantan mas itu bakalan ngerasa menyesal gitu atau gimana? Bukannya nyarinya yang lebih cantik ya sebenarnya? Cantik Bukan. banget kali ya kuntilanak. Nggak, ini maksudnya kayaknya minta kuntilanak untuk menyakiti mantan Anda itu. Ya, betul sekali. Tapi emang harus pacaran? Nah itu dia pertanyaannya. Apakah harus sampai pacaran dulu gitu baru bisa mengikuti omongan mas atau Ini saya itu curiga. kali? Anda bikin perjanjian ya dengan kuntilanak ini ya. Jadi dia akan mengikuti kemauan Anda kalau Anda jadi pacarnya dia, berpasangan dan menikahi seolah-olah si kuntilanak ini. Ya, jadi pesugihan ya mas? Sejadi. Eh, Dan memang itu yang terjadi. Kuntilanak itu memenuhi keinginan Anda. benar. Apa yang Anda inginkan waktu itu? Apa yang Anda minta? Dulu saya pernah disakiti sama dia. Akhirnya saya membunuh. Hah? Suruh membunuh. Jadi mantan Anda sekarang udah meninggal? Udah. Biar aku puas. Meninggalnya karena apa? Sakit, kecelakaan, atau bagaimana? Sakit secara tiba-tiba saja. Dan itu yang melakukan adalah kuntilanak yang Anda temui itu. Ya, saya suruh. tapi apakah mas jadi tenang hidupnya sekarang? Ya, Puas? tenang dong. Justru itu saya jujur datang ke sini. Tapi Supaya saya- mata mas tuh bukan mata orang yang tenang loh, sangat gelisah Itu gitu. dia makanya tadi gelisah naik Naik turun, turun, emosinya. Yang saya Sangat emosional. ingin tahu adalah kalau Anda memang merasa tenang, mendapatkan kebahagiaan, kenapa datang ke sini untuk putus dan berpisah dengan kuntilanak pasangan Anda itu? Justru itu saya pengen menjadi manusia normal seperti dulu lagi. Minta pertolongan berarti Ya. sama Kohroy ya? Betul sekali. Ini hubungannya seperti hubungan suami istri ya? Ya, dulu saya pernah. Dengan kuntilanak ini? Iya, Berarti punya keturunan? belum. Tidak sampai punya anak dari Belum. kuntilanak ini? Dan sekarang Anda ingin hidup normal? Ya, Udah coba untuk berpisah? udah. Melakukan sendiri ritual untuk Udah. berpisah? Cuman gak bisa. Baik. Apa yang dia katakan? Dia menolak Anda atau apa? Bagaimana caranya? Setelah mas pengen minta pisah dia bilang apa?
setiap saya pacaran sama manusia, pasti dia akan mau. Berarti udah beberapa orang yang sudah jadi korban Udah ada satu. selain mantan Mas ya. Iya. Ini sih hal yang harus segera dihentikan ya. Iya. Mas ya. Saat ini ada di sini. Sini ada dia. Di sebelah mana? Di situ. Kalau Selfie, Hah? kamu jangan datang ke sini. Ini adalah urusan saya. Selfie. Selfie. Ya, itu adalah sosok kekasih saya. Namanya Selfie. Anda kasih nama. Oke, sebelum Sakral Anda banget kami ajak ketemu dengan sahabat kami ingin tahu nih satu pertanyaan lagi ya. Waktu pertama kali ketemu dan membuat perjanjian, ya bisa dikatakan ada ikatan di situ pertama kali dengan Selfie, Ya, dengan sosok kuntilanak itu. Bagaimana ritual cerita kejadiannya seperti apa? Apa yang dilakukan? Kuburan, goa, ke kuburan. kuburan. Iya. Apa yang dilakukan di sana? Saya ritual dengan sendiri. Lalu sosok itu muncul. Sosok itu muncul. Cara memunculkannya seperti apa? Secara datang secara tiba-tiba kayak tadi. Diam aja di situ kamu. Ini adalah urusan saya. Oke, dia datang sendiri ke Anda gitu. Anda di kuburan baca mantra atau melakukan apa? Enggak. Gak ritual. Oke, akhirnya datang. Anda minta sesuatu dari dia. Ya, Tapi dia minta apa dari Anda? dia meminta Hmm? supaya saya lebih mencintai dia daripada manusia-manusia. Dan Anda sanggupi Ya, waktu itu ya? Oke, baik. Itu Kalau berarti Mas begitu- salah sendiri dong. Mas menjanjikan sesuatu yang Iya, yang itu dia. mengorbankan orang lain. Dia nggak nyadar waktu itu bikin perjanjian seperti ini. Tapi mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang lagi dihadapi. Anda akan kami ajak bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Hilman mendiami rumah bernomor 23. Terlahir tanggal 3 Januari 93. Sosok yang cerdik dan pandai, namun memiliki perasaan yang sangat peka, sehingga mudah tersinggung dan naik darah. Saya melihat Hilman terlibat dalam satu permainan mistis yang membuatnya ketergantungan. Dia selalu memanfaatkan sosok gaib untuk membantu kehidupannya. Saya melihat sosok berbaju hitam mengitari sekitar tubuh. Saya akan menetralisir. Dia bersekutu dengan kuntilanak, lalu berpasangan dengan kuntilanak. Ya, Dan kuntilanak ini memenuhi keinginannya Hilman. betul. Hilman ini tidak mau meneruskan hubungannya dengan sang kuntilanak, tapi kuntilanak itu tidak mau pergi. Karena setiap ada punya pacar, kuntilanak itu mengganggu sampai pacarnya sakit dan meninggal. Oh mau ya pasangannya sama kuntilanak? Itu dia. Iya kan ya? Heeh. Aneh ya. Dan Orang- pemikirannya itu loh yang aku bikin aneh. Maksudnya harusnya kalau mau balas dendam cari yang lebih cantik atau yang lebih bisa membuat mantan itu gigit jari. ini pacarnya Kalau malah berpikirnya kuntilanak. untuk menjahati itu kan nggak bagus. Pacarnya sama kuntilanak, anaknya tuyul. Terus
bekas mertuanya genderuwo. Wah, Jadi keluarganya keluarga bahagia keluarga. banget. Mas Hilman, Iya loh. sosok kuntilanak ini seperti apa? Cantik sampai Anda mau menjadi pasangan yang nggak serem. Nah, jelas dong, cantik. Cantik manusia. Sama Evelyn, cantikan siapa? Cantikan kuntilanak dong. Oh my god. Kok jadi nyesel jadi cewek ya? Jadi pengen lihat deh secantik apa sih kuntilanaknya. Kami ingin tahu deh hubungan Anda dengan Selfie, ya, kuntilanak ini seperti apa sih? Selfie itu adalah sosok wanita yang cantik. Oke, lalu Anda ada ritual atau maksudnya pertemuan rutin gitu? Ya, dalam jangka 1 minggu sekali. Seminggu sekali ketemu. Ya, Cara ketemunya dengan apa? saya datang ke kuburan yang pertama saya. Oke, setiap bertemu apa yang Anda lakukan? Saya ritual Ritualnya? dengan memakan cacing. Hah? Jadi setelah makan cacing itu datang kuntilanaknya. Tapi tunggu bentar. Saya bedah kasus beberapa partisipan dan beberapa episode sebelumnya, sebelum program ini juga Iya. jalan. Ada salah satu program juga yang saya ikuti. Mostly kebanyakan mereka itu memakan binatang-binatang aneh untuk nambah kekuatan powernya loh. Oh iya. Itu emang bisa seperti itu ya, Roy? Percaya nggak percaya sih iya, tapi saya belum bisa membuktikan itu secara logika. Namun entah kenapa ketika mereka makan, mungkin karena tersugesti ya, karena tersugesti jadinya jadi berasa powerful gitu. Jadi nambah kekuatan. Jadi nambah ke gitu. recharge Tapi gitu. kalau saya baca di internet dan segala macam, cacing mengandung banyak protein dan segala macam, ya mungkin juga bisa Ya, yang secara- dikaitkan ke sana. Oh, secara medis. Secara medis. Ya ada Bisa protein, masuk. tapi ya saya juga dan tentu di toko-toko obat Tionghoa seperti itu kayak Ada ya, ada Kobra, semacam kayak ya, kobra. Tapi kan itu udah Kobra. diekstrak. Iya, Iya, udah diekstrak, diolah iya. gitu. Diolah. Olah Jadi- nggak bener-bener hidup dimakan. toko obat Cina ada kayak obat cacingnya, cacing yang digerus gitu kan, terus ada yang apa mungkin juga bisa jadi seperti itu. Tapi konotasinya dia, pemahamannya nggak nyampe ke sana. Akhirnya bener hidup-hidup dimakan. Hidup-hidup dimakan. Untuk dapat kekuatan. Betul. Nggak ada hubungan dengan makhluk gaib. Itu bisa ada kemungkinan nanti pengaruhnya ke tubuh kita sendiri nggak sih Ya itu? iyalah, pasti itu Pasti kan ya, bakteri. bakteri ya. Tuh. Bakteri. Di sini untuk pelajaran juga berarti untuk semua yang nonton ya. Iya Jangan dong, jangan pasti. kita harus saring bener-bener. Mas Hilman, Ya, kamu bisa gak manggil Selfie untuk hadir di tengah-tengah kita? Biasanya cara dengan makan cacing. ya, Bawa cacing. bawa. Aduh. Boleh nggak dia? Cacing. Enggak sih, kayak nonton Survivor aja. Suka kan kalau di hutan makan cacing gitu-gitu. Enggak geli ya berarti ya? Tapi kamu Enggak, pernah udah biasa. Aku enggak sih. Boleh nggak Roy dia melakukan ritual untuk memanggil pasangannya itu? Saya ingin nanya teman-teman saya dulu sebentar. Mas Hilman, saya tuh ini tadi nama istrinya kuntilanak Selfie. Selfie mau diorangkan nggak ya melalui mediumisasi? Apakah perlu Selfie? Perlu. Oke. Kau bisa manggil Selfie masuk ke dalam tubuh orang? Paling tidak dia menunggu di dalam situ aja Selfie. Dalam situ aja, paling masuk ke dalam diri saya. Oh, Oh, masuk ke dalam diri. Ya. Oh, baik. Gini, oke, sekarang ambil apa nih? Perlengkapan ritualnya dulu deh. Silahkan. Silakan. Gile. Pacaran sama kuntilanak. Iya, ada yang pernah ditidurin sama genderuwo. Oh Iya. my. Makanya ada yang suka anaknya tuh kayak yang bulunya lebat gitu-gitu Iya, kan sih. iya. Oh, Tapi sebenarnya kan itu bener bisa emang. benar bisa, tapi di kota Jakarta udah mulai berkurang karena
Kita lihat kan gedung-gedung udah pada tinggi segala Tapi gini macam. loh, kan arwah sama manusia itu masukinnya gimana? Iya, that's the good point. Iya, Sepakai nembus dong. Ini tidak membahayakan saya dan kawan-kawan kan? Iya. Coba saya lihat. sebentar. Wait. Why are you? I'm here. Ya kan kita deket-deket. Because I'm kok. scared. Iya. Okay. Oke, Mas, itu boleh dibuka? Boleh. Kuntilanak itu apa yang dilakukan biasanya? Saya akan membakaran itu. Ya udah silakan kalau Roy, boleh Roy dia langsung melakukan ritualnya. Silakan. Sebentar. Jimekong. Mas, Jangan pisahkan aku. Aku sungguh sangat mencintai dia. udah masuk Bar. Saya minta Apa kamu butuh apa Roy? saya minta cacing takutnya apa ya? Ih, Oh, dia nggak apa? ini. Oh, iya. Ini telah keluar. Oh, pegang tangannya. Baik. Siapapun kamu, tenang dulu. Diam. Siapapun kamu, kita nggak maksud untuk jahatin kamu, ya. Kita mau selamatin baik-baik badan yang ada di sini. Kami ke tengah. Kami cuma mau ajak bicara baik-baik. Mohon jangan bikin kekacauan, jangan bikin teror di sini. Siapapun kamu yang ada di dalam badan ini, ada di dalam tubuhnya Hilman, kami cuma ingin komunikasi. Kita cuma mau menanyakan sesuatu. Kita nggak bisa percaya sama makhluk halus. Wah iya sih. Ingat pesan Roy terus ya, Bay. Iya. Makhluk halus bersifat manipulatif. Ya. Lemah, dia tuh help me. No, kita nggak bisa trust dengan dimensi lain. Kamu bukan Hilman kan? Saya tahu kamu adalah siluman. Ini harus cepet-cepet Cleansing. di Iya, tolong kalau dia Deko. udah jadi manusia lagi kita akan lepas. Iya. Kalau dia udah keluar, dia udah pergi kita akan lepas. Saya tahu kamu bukan Hilman. Kamu jangan menipu kita. Kamu makhluk halus kan? Kan? Kalau kamu jago, kamu buka semua tuh lakban. Tunjukin power kamu. Tinggalin badannya Hilman. Karena badannya Hilman ya akhirnya yang diikat. Karena kalau enggak bisa bahaya juga. Iya. Kan dia sudah nggak bisa kontrol. Kalau dia nggak diikat gini kan bisa bahaya. Nah, saya rasa segini udah cukup sih ya. Tapi saya tuh nggak percaya dia kalau saya udah Hilman. No. Kayak tolong. Ternyata pas burger Ternyata masih ada dan ternyata cuma manipulatif aja. Iya bener manipulatif aja. Beberapa udah sering kejadian kayak gitu. Iya. Oke. Tapi kok bisa kan sekarang untuk sekarang ini ngeluarin
si makhluk halus ini dari tubuhnya dia. Kita tanya dulu gitu. Cuman kalau misalnya keluar terus masuk lagi, tetap ada ikatan sama Hilman, sama aja bohong. Ini kita harus minta dia benar-benar mau pisah dengan Hilman. Perjanjiannya dulu kali ya, apa ya? Ya nggak sih, Kak? Itu dia tuh. Perjanjiannya apa? Iya, entah ya. Saya lihat Mas Hilman tuh dipenguasain makhluk halus. Dia ngeliat cacingnya mau makan lagi. Makan lagi. Iya. Dia jadi gini nih. Ini kan badannya. Ya inget ya, jangan pernah percaya sama makhluk halus. Dia lagi deket gini, tiba-tiba dia bisa gitu. Iya. Dia ini badannya nih Hilman nih, dalamnya enggak nih, dalamnya setan. Bener-bener dimakan loh ini cacingnya. Karena badannya tuh pada kepotong-potong gitu cacingnya sekarang. Coba kamu lepasin diri kamu, Papa. Kuat. Saya akan lepasin. Apa? Saya akan lepasin dia. Siapa akan lepasin dia? Dia akan lepasin Hilman katanya. Jangan percaya deh kok, jangan cepet-cepet percaya. Iya benar. Harus tahu dulu perjanjiannya dia tuh apa sama. Apa yang kamu mau dari badan ini, dari tubuh ini, dari sang pemilik badan ini, apa yang kamu mau? Karena dia terlalu disakiti sama cewek. Akhirnya dia bersekutu dengan aku. Baik. Dia yang diomongin dia bersekutu dengan disakiti cewek, bersekutu dengan kuntilanak. Percaya nggak, Bay? Ini saya akan lepas nih, Bay. Aduh. Kamu masih belum Hilman. Belum Hilman. Saya tidak akan percaya, tapi saya akan gunting. Ya. Ya, sampai. Simpel guntingnya bahaya. Bebas tuh. Kalau kamu masih di situ, lawan kita. Saya udah bebasin. Kita nggak bisa percaya sama makhluk halus nih. Dia bohong. Aduh. Kok tolong keluarin kok dia kok. Ini udah nggak wajar deh. Ini gimana ya? Dia harus bener pergi, kalau enggak percuma nih. Harus benar-benar pisah nih. Iya. Saya butuh lonceng saya. Iya, bisa dilawan dengan gaib juga, Roy. Iya. Ini kenapa dia ngamuk-ngamuk? Kayak nunjukin kekuatannya gitu ya, Roy ya? Hah? Beneran? Kan saya bilang apa? Saya tadi mestinya jangan lepasin dia ya. Harusnya emang ini nggak bisa dipercaya. Ini harus bener-bener. Lah! Cacingnya keluar semua tuh. Aduh. Gimana caranya supaya bisa ngendalin dia, Roy? Supaya bisa dikendaliin. Bisa, tapi bisa.
capek ya? Kamu sadar nggak tadi ngapain aja? Kamu tuh udah dipengaruhin sama sosok kuntilanak tuh, menunggu kamu sampai merugikan orang lain nih. Chaos banget, mess up banget nih di sini. Berantakan tuh cacing-cacingnya teman-teman kamu makanin. Tapi tadi lucunya aku lihat ya, pas Ko Roy loncengin, itu cacing-cacingnya tuh otomatis tuh kayak balik lagi ke piringnya gitu. Iya. Yang aku lihat, maksudnya kayak mungkin kayak dipanggil gitu kali ya, Iya, bener. energinya ya. Iya bener, kayak balik lagi gitu ya. Bisa gitu ya makanya. Shock banget aku. Hilman, ada lagi unek-unek yang pengen kamu sampein ke Roy Kiyoshi? Cuma ingin hidup saya normal saja, seperti yang dulu. Hidup normal tidak makan cacing. Mungkin ini adalah salah satu terakhir buat saya. Aduh, saya sih lihat ya. Udah gak karu-karuan. Mas Hilman sudah berapa lama sih makan cacing? Sekitar 5 tahun. Ya, gimana cara berhentiinnya? Kalau udah jadi habit gitu. Jadi siap dia Kalau mau udah hobi ketemu tiap sama hari ya, sosok itu dia makan ini. Gimana? Apa? Kalau habis setiap hari ya gimana? Hampir setiap hari. Nggak ada gangguan di tubuhnya. Gak ada. Itu kan bakteri. Ini hidup loh. Ya, Iyalah. Enggak. Itu kalau di perut itu jadinya itu ya jalan-jalan. Itu saya tahu. Mas Hilman. Aduh, harus push. Iya. Rasanya apa sih? Rasanya enak. Enak. Ya, Berarti udah ada yang salah di otak Mas loh. Itu Mas nggak sadar. Iya, sini ada yang korslet badannya. Iya benar, itu kan jijik tuh. Kalau berhenti ini, apa rasanya? rasanya ada yang kurang. Kalau dengan berhenti ini bisa lepas dari sosok kuntilanak itu, mau nggak Anda berhenti makan cacing? Kalau saya bisa hidup normal, saya tidak akan memakan cacing itu lagi. Tapi kan tadi Mas Hilman bilang kan kalau mau ketemu baru makan cacing. Berarti kalau nggak makan berarti nggak usah ketemu dong sebenarnya. Itu gimana sih? Apa memang menjadi kayak kehipnotis harus makan terus harus ketemu atau? Pokoknya setiap kali saya ketemu sama dia, kalau lagi kangen, saya ritual pakai ini. Oh jadi memang dari Mas Hilmannya sendiri yang kangen. Kuntilanak. Oh, makanya dia makan. Jadi karena kayak udah ada ketagihan. kebutuhan. Jadi menjadi kebutuhan dan kangen. Roy, gimana Roy? Kalau dia terus ritual ini, apa yang akan terjadi Roy? Gini, secara higienis aja udah ini ya, udah kotor. Kalau misalnya 5 tahun ditambah 5 tahun lagi 10 tahun menjalani makan cacing, nggak kebayang sih itu sih gimana. Maksud saya dalamnya seperti apa? Sistem pencernaannya juga Iya, nggak bersih, nggak dan bersih. akhirnya Itu udah bisa paling menimbulkan dasar. masalah. Nah itu yang akan mengakibatkan masalah juga, gitu loh. Kedua, ini terlepas dari medis, kamu tuh semakin makan cacing gini malah makin aneh pikirannya, ngaco gitu, ngawur, kayak ini loh, kayak orang yang ngaco aja, delusi, satu pemahaman yang dipercaya padahal it's not real, gitu. Akhirnya ya pengaruh cara Iya. dia berpikir ya. Satu pemahaman, satu waham yang dipercaya it's not real dan cacing itu adalah powerful, itulah dia makan. Delusi ini harus dihilangin. Aku tuh nanti apapun cara dilakuin untuk bisa bertemu gitu kan, takutnya lebih dari cacing nanti yang dia cari. Makan yang lain lah Mas. Karena inilah yang menjadi sumber Anda berpikir yang aneh-aneh dan Iya. membuat
si selfie Belatung aja dimasak, kuntilanak itu belatung. tetap datang ke diri Anda. Gimana mau hidup normal? Kalau makanan yang Anda makan aja nggak Dia kayak dia normal. kayak marah juga itu cacingnya. Kena Aduh. spidol kan itu kan kimia. Mas Hilman, kira-kira mungkin nggak sanggup nggak untuk berhenti makan cacing seperti ini? Mau nggak sih? Saya mau tanya itu dulu deh. Ada keinginan nggak untuk berhenti makan ini demi mendapatkan hidup yang normal? Gimana mas? Nggak rela ya? Aduh, dia balik lagi. Aku tak rela. Udah jodoh kali mas? Aku sudah sangat mencintai dia. Jodoh kali ya? Aku tak rela berpisah dengan dia. Sungguh aku terlanjur mencintai dia. Kasihan ini alamnya berbeda. Bisa dibawa keluar, bisa, tapi aman nggak? Di luar ada yang ngurusin kan? Saya tolong dia urusin. Kita tidak dapat mengubah hati orang lain untuk berbaik sangka pada diri kita. Namun kita bisa melatih diri untuk berbaik sangka pada orang lain. Pemirsa, 3 partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin kali ini. Yang pertama kita punya Wati, lalu ada Ipah, dan yang terakhir adalah Hilman. 3-tiganya adalah pelaku mistis. Di mana tadi kalau Ipah kita lihat dia seperti mempunyai kekuatan supranatural. Lalu kemudian ada Wati juga, dan terakhir ada Hilman yang bersekutu dengan kuntilanak yang dijadikan sebagai pasangannya sendiri. Roy, gimana komentar kamu tentang 3 partisipan kita? Ada Wati dan Ipah. Ya intinya saya takutnya yang sama Hilman sih. Karena memang ini gini-ginian. Ya. Ilmunya terlalu saya terlalu dark, terlalu gelap buat saya. Tapi dia tadi keluar dari studio karena memang udah nggak bisa dikendaliin, makanya FD tadi harus membawa dan memaksa dia keluar. Betul. Sampai di luar dia masih aman, nggak? Apa yang akan terjadi, Roy? Saya rasa akan aman sih. Dia masih bisa lepas tapi. Masih bisa lepas dan ada tim yang menangani juga kan pasti nanti. Apakah di kemudian hari akhirnya dia bisa pisah dengan kuntilanak itu, pasangannya? Itu saya nggak yakin. Kalau dia terus makan cacing ya pasti akan ada makhluk-makhluk halus lainnya lah yang ikutin badan dia. Kan badannya dia dipenuhi cacing ya. Iya. Jadi kayak nggak normal gitu. Gelombang energinya. Berpikirnya juga jadi nggak normal ya. Iya. Oke. Evelyn, gimana tanggapan kamu? Kalau menurut aku sih dari yang awal sampai yang akhir, mereka datang ke sini mencari pertolongan, tapi sebenarnya hal yang mereka buat sendiri ya. Kalau menurut aku sih. Jadi kayak ya ego dan sebenarnya ya mereka pengen orang-orang yang pengen memenangkan egoisnya mereka sendiri dan sehingga mereka tuh tidak memikirkan akibatnya ke orang lain seperti apa gitu. Iya, terutama tadi yang Wati yang Iya. punya 3 pasangan, milih yang ini, yang itu, Iya, akhirnya yang- punya banyak jimat, padahal Iya. ya dia cuma mikirin Iya, kepentingannya dia kepentingan sendiri. diri sendiri aja. Dari yang awal juga ya dia bilang karena suaminya tidak memberi nafkah segala macam, tapi ternyata dia juga sendiri punya orang lain dan dia membalasnya dengan hal-hal yang menurut saya tidak bagus. Terus dari yang kedua yang ketiga pun intinya balas dendam. Iya. Balas dendam itu kan bukan hal yang bagus juga menurut saya kan, walaupun kita disakitin sama orang gitu. Jadi ya mereka intinya orang-orang yang hanya egoisnya tinggi dan mementingkan diri sendiri aja kalau menurut aku gitu. Baik. Jadi ya mungkin makanya Roy juga bingung untuk menolongnya seperti apa, Iya. karena semuanya hal-hal yang balik lagi ke mereka sendiri gitu loh. Iya. Ya mudah-mudahan mereka akhirnya punya keinginan yang bulat, tekad yang bulat juga, kuat dirinya untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh mistis ini supaya mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya. Ya amin amin. Kita harus bisa mendoakan Betul. ya. Siap.
Evelyn, terima kasih sudah Iya, hadir terima di kasih, Menembus Mata Mas. Batin. Sukses dan Terima bahagia kasih. selalu. Iya. Roy Kiyoshi, terima kasih banyak penjelasan dan pencerahannya. Kamu mau coba? No, nggak mau lah. Oke. Baik. Pemirsa, untuk apa Anda mengungkap kebenaran jika itu hanya menciptakan perdebatan? Tunjukkanlah kebaikan, maka akan tercipta keindahan. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.